Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Daviano, NIM F1S1 190998 dari kelas R003. Jadi pada video kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Supply Chain Management, di sini saya akan membahas suatu materi dari mata kuliah tersebut, yaitu mengenai Supply Chain Management. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja ke pembahasannya. Sebelum pembahasan, di sini ada table of contents. Di sini menampilkan beberapa subbab yang akan saya jelaskan nantinya. Itu mulai dari pengertian dan konsep yang ada dari ESCM. Lalu lanjut ke faktor-faktor apa yang mempengaruhi lahirnya ESCM. Lalu lanjut juga ke komponen ESCM dan terakhir ada manfaat dari apa yang didapat dari ESCM ini. Kita akan lanjut ke bagian pertama, yaitu pengertian dan konsep dari ESCM. Yang pertama, kita sedikit flashback, apa itu SCM? SCM adalah pengelolaan alur produksi barang maupun jasa yang dimulai dari bahan dasar sampai pengiriman produk akhir ke pelanggan. Jadi dari bahan itu masih dasar sampai ke produk sudah jadi, sampai kepada pelanggan. Nah, kita lanjutnya ke ESCM. ESCM, Electronic Supply Chain Management, adalah suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasukan bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi sama seperti SCM, tapi ESCM ini memanfaatkan teknologi internet, lebih memanfaatkan teknologi. Nah, dengan menggunakan ESCM, aliran informasi antar perusahaan dengan pemasok dan distributor maupun aliran informasi di dalam perusahaan dapat dilakukan lebih cepat karena internet. Nah, internet ini dapat menjadikan akses informasi kapan saja ketika informasi tersebut dibutuhkan. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar di bawah ya, mulai dari suppliers sampai ke terakhir customer, ini semua dialih mengalir supply manajemennya berantai, dan dari menjadi ESCM itu disupport oleh IT, support oleh teknologi internet. Semua ini disupport jadi oleh teknologi internet. Oke, lanjut. Nah, dengan penggunaan ESCM terdapat peralihan fokus terhadap aliran entitas yang ada, yaitu ada 3 aliran entitasnya, yaitu aliran produk secara fisik, yaitu bagaimana produknya itu mengalir. Dan kedua, aliran uang sebagai bukti pembayaran. Dan ketiga, aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Aliran informasi apa yang didapat dari aktivitas jual beli yang dilakukan. Nah, juga untuk mengembangkan ESCM, ada 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan. Bisa dilihat pada gambar. Nah, 5 aspek itu adalah ini, yaitu consumer management, katalog management, order management, delivery management, dan inventory management. Consumer management itu tugas utamanya mengelola hubungan perusahaan dengan konsumen dan calon konsumen. Bagi konsumen baru biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan mudah. Lalu kedua, ada katalog manajemen. Nah, ini memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi calon konsumen atau pelanggan itu di dunia maya itu harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan ini. Nah, itu informasinya itu yang diperlukan. Pertama, 1, jenis produk. Kedua, deskripsi produk. Lalu ada karakteristik produknya dan juga spesifikasi produknya. Tidak lupa ada informasi tambahan berupa harga dan stok barangnya dan juga gambar produknya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, itu yang namanya juga katalog. Ini manajemen katalog. Nah, jadi tujuannya itu menyediakan informasi yang dibutuhkan calon yang dibutuhkan oleh konsumen maupun calon konsumennya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada order management. Jadi setelah konsumen itu berinteraksi dengan perusahaan dan tahu produk atau jasa dari katalog, maka dilanjutkan dengan melakukan pemesanan atau order. Jadi 2 aliran kegiatan yang harus dicermati, yaitu aliran informasi dan aliran keuangan. Transaksi jual beli di dalam dunia maya pun memerlukan dokumentasi sebagai prasyarat terjadinya interaksi yang sah secara hukum. Ya, demi pemesanan. Dipesan barang itu dipesan oleh konsumen ke perusahaan. Dan keempat, delivery management, yaitu pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen.
Jadi setelah memesan ya tentunya barang itu diantar. Nah, barang yang diantar bisa dalam bentuk digital seperti bentuk file dan juga bisa dalam bentuk fisik, yaitu ya dalam bentuk fisik yang diantarkan langsung oleh kurir kepada konsumen atau memanfaatkan ekspedisi ekspedisi antar barang. Lalu kelima, ada inventory management. Jadi berdasarkan order manajemen dan delivery manajemen di atas, perusahaan harus mengatur pengambilan barang di gudang. Nah, inventory manajemen harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Jadi intinya itu adalah kapan pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak produk yang harus diambil dengan memperhatikan berbagai kendala. Jadi 5 aspek tersebut harus saling terintegrasi di dalam sebuah rangkaian ESCM. Jadi orientasinya yaitu memenuhi kebutuhan konsumen yang dinyatakan secara eksplisit pada kontrak atau transaksi jual beli yang dibuat bersama sehingga tercapai kepuasan konsumen. Nah, itu tadi adalah pengertian dan hingga ke konsep-konsep dari ESCM ini. Kita lanjut ke bagian kedua yaitu faktor-faktor ESCM, faktor yang menyebabkan lahirnya ESCM. Pertama, ada kebutuhan untuk mengurangi biaya dan juga mengembangkan proses bisnis. Yang kedua, mulai masuknya komputerisasi atau digitalisasi dari fungsi internal organisasi. Ketiga, kebutuhan akan keefisienan dan kemudahan serta kemampuan perusahaan untuk bergerak cepat dalam menanggapi permintaan pelanggan yang terus tumbuh. Lalu keempat, usaha untuk mengoptimalkan organisasi. Ya, itu sudah jelas. Lalu kelima, kecenderungan untuk melakukan outsourcing terhadap beberapa fungsi operasional. Dan yang keenam, ini adalah yang paling penting, yaitu munculnya teknologi e-bisnis dan internet. Nah, ini membuat perusahaan dengan semua ukuran untuk mempunyai jaringan dan berkompetisi di pasar yang sebelumnya hanya dikuasai oleh perusahaan besar. Oke, kita lanjut ke bagian 3, yaitu komponen yang ada dalam ESCM. Pertama, ada supply chain replenishment. Nah, ini adalah proses yang berkaitan dengan cara-cara pemasok saling bekerja sama untuk menyediakan produk atau bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga memenuhi target permintaan dan pelayanan level yang dirancang. Lalu kedua ada collaborative planning. Nah, ini aktivitas yang berfokus pada perencanaan yang berkaitan dengan operasi, produksi, inventory, dan distribusi, sehingga keseluruhan pihak dalam rantai pasok tahu objektifnya masing-masing. Jadi saling berkolaborasi antara pihak dalam perusahaan tersebut. Jadi ketiga, collaborative product development. Jadi yang ini itu prosesnya berkaitan dengan aktivitas penciptaan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antara berbagai mitra bisnis untuk mencapai demand atau mencari pasar baru. Keempat, ada e-procurement. Nah, e-procurement ini proses pengadaan yang telah menerapkan teknologi internet dan prinsip-prinsip dari e-bisnis dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, kelima, e-logistik, yaitu sama dengan e-procurement. Hanya saja proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan dan transportasi. Nah, setelah mengetahui mulai dari pengertian, konsep, faktor-faktor hingga komponen, kita harus tahu kita juga tentunya harus tahu manfaat apa yang didapat dari penerapan ESCM ini. Yang pertama, itu membantu mengurangi biaya dan memperbaiki performance dengan memperkuat kebijakan procurement dalam desain produk dan SDM-nya. Kedua, melalui perbaikan kualitas informasi, kemudahan akses dan waktu yang real time, ESCM ini membantu dalam membuat supply chain menjadi lebih transparan bagi semua pihak dalam aliran supply chain tersebut. Tiga, ESCM mampu menaikkan daya saing dari suatu perusahaan, terutama antara daya saing rantai pasokannya dari daya saing supply chain-nya. Nah, oleh karena itu, integrasi dari supply chain haruslah menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir mencapai konsumen. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kali ini adalah dalam menerapkan ESCM, perusahaan itu tidak dapat berdiri sendiri, tapi harus menjalin jaringan dengan pemasok hingga ke distributor, mulai dari bahan baku hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen. Jadi penerapan ESCM ini dapat mengoptimalkan proses bisnis dari segi pengeluaran biaya hingga meningkatkan daya saing dari perusahaan tersebut. Kedua, penggunaan SCM ini bagi perusahaan beberapa bidang di negara berkembang, termasuk Indonesia ini masih sangat terbatas. Jadi hubungan antara setiap sistem atau komponen terlibat masih tersekat-sekat, sehingga sulit untuk bersaing di pasar bebas. Dan juga saat ini penerapan SCM belum bisa berkembang pesat di Indonesia. Namun, dengan mengidentifikasi sistem yang ada dan mengintegrasikan rantai pasok
produk mulai dari hulu hingga hilir, saya rasa penerapan SCM bisa dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. Oke, ini adalah akhir dari video pembahasan saya mengenai konsep supply chain management. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya sangat berterima kasih jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Dan PowerPoint ini dipersembahkan oleh Slides.Go. Oke, saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.